Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para senior, para tokoh, aktivis, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati, kami muliakan, dan kami banggakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam pertemuan ini. Kita semua menyadari bahwa kondisi negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, ya sekitar 1 dekade ini dapat kita katakan bahwa kondisinya tidak normal. Ada yang mengatakan tidak baik-baik saja, tapi ada juga yang mengatakan yes, dalam keadaan amburadul kehidupan berbangsa dan bernegara dari hampir semua lini. Karena itulah pada kesempatan hari ini kami gabungan atau kumpulan dari semua elemen, baik purnawirawan, aktivis. Yang namanya aktivis ini ada yang dari yang punya basic hukum, ada basic kedokteran, ada yang basic teknik, ada yang basic ekonomi. Kita bersatu ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya setelah itu kita mengharapkan masukan apa yang perlu kita lakukan. Tapi yang paling penting ya persatuan dulu, karena selama ini kita bergerak tujuannya sama, mungkin narasinya saja agak beda-beda, tapi dari banyak kumpulan. Karena itu bagaimana kalau kita sekarang bersatu. Karena itu bersatu, dan tujuannya nanti akan disampaikan secara lebih rinci oleh pembicara berikutnya. Intinya adalah bahwa selama 1 dekade ini kurang lebih pemegang kedaulatan, yaitu rakyat, terabaikan haknya dan lain sebagainya, dirampas oleh oligarki. Oligarki ini menggunakan orang-orang yang kita pilih untuk menyelenggarakan negara ini, yaitu eksekutif yang menangani operasional pemerintahan dan legislatif yang mewakili kita untuk mengawasi. Itu yang digunakan oleh oligarki sehingga rakyat diabaikan. Banyak perubahan undang-undang diputuskan hampir tidak melibatkan rakyat. Mereka putuskan sendiri saja, dalam hal ini pemerintah dan parlemen atau legislatif. Nggak ada sosialisasi, nggak ada masukan dari para pakar yang menangani masalah itu, tidak. Jadi intinya kedaulatan rakyat itu udah dirampas oleh mereka. Dampaknya rakyat cuman jadi korban, jadi objek saja gitu. Apa yang perlu kita lakukan berkaitan dengan hal itu? Padahal di semua negara demokrasi atau negara yang bentuknya republik, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Beda lagi di negara diktator, beda lagi mungkin juga negara monarki. Tapi di semua negara republik atau negara demokrasi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kita inilah majikan. Tapi nyatanya sekarang kita bukan jadi majikan, kita jadi objek saja gitu. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan, menyatukan pendapat dan kemudian bersatu dalam gerakan dan tindakan. Pertemuan ini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah menyampaikan atau menyamakan persepsi atau kondisi objektif bangsa saat ini. Kemudian kita mencoba pertemuan ini yang akan dilanjutkan oleh pertemuan berikutnya adalah menghimpun aspirasi dan agenda perjuangan kita bagaimana ke depan gitu. Serta membangun wadah perjuangan yang kolektif yang menyatukan sudah begitu banyak seperti wadah-wadah yang selama ini ya mungkin diketahui oleh pihak oligarki, cuman kelompok ini. Kita bagaimana kalau kita bersatu?
gitu. Tanpa menonjolkan ya sektor masing-masing yang boleh katakan yang egois gitu. Nah, gitu. Dan pada kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh pembicara masalah kedaulatan bagaimana, kedaulatan apa yang telah terampas dari rakyat. Nanti akan disampaikan oleh pembicara dalam hari Pak Said Didu. Satu adalah masalah kedaulatan ekonomi. Sekarang ekonomi dikuasai oleh segelintir orang. Segelintir tinggi sekali, banyak gelintir terkapar di bawah. Ekonomi, hukum, kita sudah nggak usah ngomong lagi masalah ketimpangan hukum, ketidakadilan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparat-aparatnya. Banyak yang paling gampang itu, yang paling gampang di PIK 2 PSN Tangerang Utara, pemilik tanahnya dirampas, orangnya dimasukkan bui. Ada orang nuntut, tunjukkan dijajah. Kau Jokowi, si Jokowi nggak nunjukkan ijazahnya, ini ditersangkakan. Dan lain-lain, banyak keanehan di lapangan, banyak sekali, ribuan. Ada suami membela istri, nangkap malingnya lari nabrak tembok mati, si suami ditersangkakan, apalagi. Wah, aneh-aneh banyak sekali. Itu hukum. Politik sama saja. Rakyat nggak punya kedaulatan politik. Politik ditangani oleh partai politik tanpa melibatkan rakyat sebagai majikannya. Kemudian sumber daya alam sama dikuasai segelintir orang. Kemudian wilayah, ada wilayah di Indonesia yang berbentuk seperti negara dalam negara, yang kemudian kemarin sudah diteriakkan, rakyat tidak tahu sekarang bagaimana penyelesaiannya dan lain sebagainya. Itulah diantara 5 kedaulatan yang nanti mungkin lebih rinci akan disampaikan oleh pembicara. Sekali lagi pada kesempatan ini kami menyampaikan, kami membutuhkan masukan, kami mengharapkan persatuan, kami mengharapkan kita bergerak bersama-sama untuk memberikan masukan kepada kita punya pelayan itu yang ada di eksekutif, di legislatif, laksanakan keinginan rakyat yang sudah tertera di dalam konstitusi kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas kepedulian Bapak Ibu. Kita ini sebetulnya mewakili teriakan rakyat, karena nggak mungkin kalau rakyat sampai, karena rakyat mungkin tidak mengerti, atau mungkin bahkan rakyat itu sudah tidak punya daya untuk bisa berkumpul. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.